Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jufan Yantanunon dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membagikan video pelajaran untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya di sini untuk mata kuliah Manajemen Logistik dengan materi Logistik dan Pemasaran dan untuk dosen pengampu Ibu Iva Masrifa, MM. Baik, langsung saja. Di sini ada pengertian logistik. Logistik adalah sebuah penerapan pada berbagai prinsip manajemen dalam aktivitas logistik untuk menggerakkan personil dan barang agar bisa dilakukan secara lebih efisien dan lebih efektif. Pengertian lain dari manajemen logistik adalah suatu bagian dari upaya supply chain management yang mempunyai fungsi penting untuk proses pelaksanaan perencanaan serta pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan serta distribusi barang, pelayanan, serta informasi hingga pada suatu titik konsumsi agar bisa memenuhi kebutuhan para konsumen. Berikutnya di sini ada tujuan manajemen logistik. Yang pertama ada tujuan umum. Terdapat dua tujuan umum dari manajemen logistik, yaitu tujuan operasional dan keuangan. Tujuan operasional yaitu supaya persediaan barang tersedia dengan ketepatan jumlah dan kualitas. Sedangkan tujuan keuangan menekankan pada efisiensi biaya yang digunakan. Lalu ada tujuan khusus. Pada intinya untuk tujuan khusus, di sini menitik beratkan pada pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berikutnya, di sini ada tujuan manajemen logistik. Logistik adalah satu bagian dari aktivitas penyaluran. Secara global, tugas manajemen logistik adalah menjaga keseimbangan di antara biaya dan pendapatan dalam rangka meraih profit. Tugas ini sangatlah sulit. Pengusaha biasanya menginginkan biaya pengangkutan yang rendah dan juga ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dalam penyaluran barang. Lalu di samping tugas umum tersebut, tugas manajemen logistik yang lain adalah sebagai pemilihan modal transportasi, merancang organisasi logistik, dan memutuskan area pergudangan, serta menetapkan operasi gudang. Berikutnya di sini ada manfaat manajemen logistik. Yang pertama ada persediaan, yaitu pengaturan pada aktivitas yang berkaitan logistik akan memberikan keuntungan akan ketersediaan barang. Melalui manajemen tersebut, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik. Diakibatkan manajemen pada aktivitas logistik, perusahaan juga dapat fokus pada bidang manajemen yang lain, karena kebutuhan akan barang telah tersedia. Lalu pada transportasi, spesifikasi pada aktivitas logistik membuat perusahaan lebih aware atau peduli terhadap kegiatan tersebut. Salah satunya adalah dengan penyediaan alat transportasi, perusahaan dengan manajemen logistik yang baik akan menyediakan transportasi untuk distribusi persediaan. Lalu ada fasilitas. Untuk fasilitas pada transportasi menjadi salah satu hal utama. Kemudian penyediaan fasilitas, khususnya tempat penyimpanan juga merupakan pengembangan dari spesialisasi pada manajemen ini. Melalui fasilitasi yang baik, maka akan mendukung manajemen persediaan. Lalu berikutnya ada layanan, merupakan bagian dari manajemen pemasaran, maka manajemen logistik juga menyediakan pelayanan yang baik. Pelayanan yang ditujukan tidak hanya kepada pelanggan atas ketepatan waktu pengantaran, akan tetapi juga terhadap stakeholder yang terkait lainnya seperti supplier. Berikutnya, ada pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan atau mempromosikan produk atau layanannya. Pada pemasaran mencakup berbagai hal, mulai dari pengiklanan, penjualan, hingga pengiriman produk baik ke konsumen langsung atau perusahaan lain. Dalam promosi, ada target yang harus disesuaikan dengan produk yang dipasarkan. Tidak heran, banyak suatu usaha
yang melibatkan selebriti, selebgram, dan lain sebagainya yang memiliki kepopuleran guna mendongkrak penjualan. Dan tidak hanya itu saja, dalam pemasaran ada bagian yang bertugas membuat desain atau kemasan semenarik mungkin dengan tujuan membuat konsumen tertarik melihatnya. Berikutnya, ada fungsi strategi pemasaran logistik, yaitu pertama ada produk delivery. Fungsi pertama dari strategi pemasaran logistik adalah menyediakan produk delivery yang sempurna kepada pelanggan. Menggunakan jasa logistik berarti Anda mengharapkan pengiriman barang ke tangan pelanggan dapat berjalan dengan lancar, sehingga barang yang kita kirimkan bisa sampai ke tangan pelanggan dengan sempurna. Berikutnya ada price atau harga. Fungsi strategi pemasaran logistik selanjutnya adalah sebagai penentu pada harga jasa logistik yang harus kita bayarkan. Pada strategi marketing logistik, harus dapat menentukan harga yang masuk akal dan bisa disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu ada promotion. Pada fungsi promosi, pihak jasa logistik harus menyusun strategi pemasaran yang baik, sehingga mereka bisa menjamin bahwa faktor promosi dalam produk yang kita kirimkan bisa terjaga selama proses pengiriman. Lalu berikutnya di sini ada place, yaitu fungsi terakhir adalah di mana pihak jasa logistik bertanggung jawab untuk menyusun strategi pengiriman terbaik dari lokasi kita menuju lokasi pelanggan, sehingga kita dan pelanggan bisa mendapatkan harga pengiriman terbaik dan semuanya mendapatkan keuntungan. Lalu di sini ada tujuan pemasaran. Yang pertama ada mempromosikan produk atau layanan. Tujuannya adalah memperkenalkan kepada calon konsumen tentang produk dan layanan yang ada. Dan memperkenalkan produk atau layanan dapat dilakukan dengan promosi. Promosi ini juga dapat dilakukan dengan berbagai media, tergantung dengan kebutuhan dan modal yang dimiliki perusahaan. Lalu di sini ada merealisasikan target penjualan atau layanan. Di sini, baik perusahaan skala besar maupun kecil, tentu memiliki target yang harus terpenuhi dalam satu satuan waktu. Dengan pemasaran yang efektif, maka perusahaan tentu akan memperoleh penjualan yang maksimal. Namun, hal ini tergantung dengan jenis strategi pemasaran apa yang digunakan. Berikutnya adalah mengetahui kepuasan konsumen, di mana kepuasan konsumen juga harus menjadi perhatian bagi setiap perusahaan, karena kepuasan konsumen akan menjadikan masa depan produk di perusahaan menjadi lebih baik. Jika konsumen tidak puas dengan produk yang dibeli, maka hal ini akan mempengaruhi perusahaan untuk berujung rugi dan gulung tikar. Dan berikutnya, di sini ada kesimpulan. Jadi itu saja penjelasan pengertian dari logistik, lengkap dengan tujuan, tugas, dan manfaat logistik pada perusahaan. Pengertian logistik ini harus kita pahami secara baik agar kita mampu membuat sistem logistik yang baik untuk perusahaan atau bisnis yang kita miliki. Selain manajemen logistik, kita juga harus mampu menyusun strategi marketing atau bisa disebut pemasaran. Secara singkatnya, dari pemasaran merupakan berbagai tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menarik para konsumen ataupun klien. Jadi, pada pemasaran tidak terbatas hanya pada promosi saja, namun hal ini juga mencakup penjualan dan memberikan pengertian lebih dalam terkait produk ataupun jasa yang dimiliki perusahaan maupun bisnis yang kita miliki. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.